Well, halo teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video update Bitcoin kali ini ya. Jadi kita mau ngebahas tentang price actionnya Bitcoin itu gimana ya teman-teman. Nah jadi ini quick update aja, nggak panjang-panjang teman-teman ya. Nah jadi di sini sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman ingat saya mengatakan bahwa kalau mau melakukan akumulasi itu bisa teman-teman. Kenapa? Ini adalah titik entry yang ideal menurut saya untuk spot market. Nah, jadi di sini kita udah dapetin yang namanya Fibonacci 50%, demand zone, level resistance become support, ditambah lagi level lower trend line yang ada di sini teman-teman. Ya, nah jadi saya pikir untuk price actionnya cukup jelas ya. Ada 4 confluence yang ideal untuk melakukan akumulasi di spot market. Nah jadi kalau teman-teman yang udah melakukan akumulasi dari kemarin semenjak kita buat update video ya, ini gainnya udah cukup ideal sebesar 8% teman-teman, which is ini cukup ya lumayan besar lah untuk spot market ya. Nah kemudian untuk daily time frame saya pikir nggak banyak yang saya bahas ya, karena saya pikir ini udah wajar memang terjadinya rebound karena memang udah ya titik inti yang ideal lah. Di sini kita udah melihat dia rebound dari lower trend line ini ya, dan juga level Fibonacci, demand zone, dan juga level support dan resistance. Nah yang mau saya bahas di sini adalah di time frame H4 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingat, kita sempat update di Discord ya kemarin, kalau saya sempat gambarin terbentuknya falling wedge tapi belum ada indikasi terjadinya reversal. That's why saya belum masuk untuk melakukan long position nih teman-teman ya. Nah jadi sempat saya share juga di Discord bahwa ada supply zone yang terbentuk di time frame H4 teman-teman. Di time frame H4 saya melihat ada di supply zone yang terbentuk. Saya berekspektasi bahwa dia bisa ya reject dari sana ya teman-teman. Dia bisa reject dari sana, tapi alhasilnya kita nggak melihat dia reject dari sana, malah dia break impulsif nih dari sana nih, break impulsif. Dia menginvalidasi level supply zone yang saya bentuk di sini, yang saya marking di sini ya teman-teman ya. Nah, so far teman-teman, di mana falling wedge ini udah berhasil di break teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, dia udah berhasil close di atas upper trend line yang ada di sini teman-teman. Which is ini adalah satu sign yang cukup positif, sangat-sangat positif ya. Karena kita seperti ngelihat yang namanya V formation terbentuk teman-teman. Oke, nah jadi saya pikir untuk time frame 4 view saya pribadi udah flip ke arah bullish ya teman-teman. Pandangan saya udah ke arah bullish nih teman-teman, karena ini didukung dengan juga EMA yang udah terjadi bull cross ya teman-teman di sini ya. Udah terjadi bull cross di sini, kalau kalian lihat di sini ya, dia bull cross. Jadi saya pikir saya tinggal tunggu Bitcoin terkoreksi lagi lebih dalam teman-teman untuk create yang namanya higher low. Jadi di sini kita udah dapetin higher high-nya ya. Di sini kita udah dapetin higher high dan delta flip di sana, dan kita tinggal tunggu terjadinya higher low terbentuk teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, untuk time frame 4 kita melihat di sini ada supply terbentuk sebelumnya teman-teman. Di sini ada supply yang terbentuk kemarin kita marking di sini kan ya teman-teman. Nah jadi di sini kita ambil supply zone. Nah nanti kalau memang nanti Bitcoin bisa nanjak sampai ke supply zone dan dia reject dari sana, saya pikir itu yang kita butuhkan teman-teman. Kenapa kita butuhkan? Karena kita butuh yang namanya bullish sequence terbentuk teman-teman. Kita butuh yang namanya higher low terbentuk di time frame 4 untuk dia bisa nanjak lagi. Ya, jadi saya pikir kalau memang dia reject dari supply zone itu malah itu malah kita butuhin, karena kita nggak mungkin ngelihat dia rally terus teman-teman. Kita nggak mungkin dia ngelihat Bitcoin itu bisa rally terus. Kita butuh yang namanya sequence terbentuk. Once dia nanti reject dari sana dan dia confirm create yang namanya higher low, itu adalah titik entry yang ideal untuk bagi saya yang tipikal yang swing trader ya, ataupun mungkin teman-teman yang entry yang berdasarkan konfirmasi. Ini adalah titik entry yang ideal teman-teman. Jadi nanti kalau memang dia ada teman-teman yang pengen melakukan short dari sana, itu bisa at least tunggu konfirmasinya teman-teman. Karena di H4 time frame kita udah jelas flip nih ke arah bullish teman-teman. Kita tinggal tunggu aja yang namanya higher low terbentuk nih. Jadi untuk saya pribadi ya, plan saya pribadi di Bitcoin ya, biasanya udah flip ke arah bullish ya teman-teman ya. Nah jadi di sini saya masuk ke time frame 1 dulu. Nah jadi plan saya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan udah ada supply zone yang udah divalidasi nih di sini. Dia nggak ngasih reaksi apapun nih, ya kan? Nggak ngasih reaksi apapun. Dia begitu dia tersideways di sini, dia langsung break nanjak signifikan teman-teman. Ya kan, di break nanjak signifikan. Nah, jadi kalau kalian lihat sini berdasarkan EMA aja, dia bertahan di atas EMA 21 nih teman-teman. Setelah dia terjadi bull cross di sini dan dia tersideways di sini teman-teman, dia masih mempertahankan momentumnya close di atas EMA 21.
ya teman-teman. Nah jadi di sini dia setelah break daripada sideways yang terbentuk, dia break nanjak impulsif teman-teman, sangat-sangat impulsif. Setelah dia sedikit spike di sini ya, kemungkinan ini ngambil liquidity aja ya kayaknya teman-teman ya, ngambil order-order yang belum kebentuk, karena kita ngeliat di sini ada level resistance become support nih teman-teman. Become support, dia kayak ngambil order ataupun liquidity, kemudian dia lanjut nanjak lagi nih teman-teman. Ya, dia nanjak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia udah confirm create yang namanya higher high nih. Ya kan, kita udah confirm higher low, higher high. Nah, yang kita butuhin apa? Higher low-nya teman-teman di time frame yang lebih kecil ataupun di time frame yang ya di time frame 1 lah bisa dibilang ya. Nah, kita butuh yang namanya sequence higher high, higher low kembali terbentuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya udah gambarin ada sedikit area base ataupun area demand yang terbentuk di time frame M15 di sini teman-teman ya. Ada satu candle kecil di sini terbentuk yang bisa kita marking sebagai area demand zone ya. Jadi teman-teman bisa melakukan entry. Kalau saya pribadi untuk pengen melakukan entry secara agresif, teman-teman bisa manfaatkan area demand zone ini untuk melakukan entry long position. Itu bagi saya pribadi ini plan saya secara agresif ya. Nah, tapi tetap teman-teman untuk take stop loss saya menempatkan di area swing low yang terakhir teman-teman di sini. Saya memberikan space di sini sedikit aja untuk menghindari yang namanya likuidasi teman-teman ya. Jadi di sini kita kasih space sedikit mungkin di sini ya kan. Nah jadi area demand zone ini kemungkinan bisa ya kita harapkan lah untuk bisa dia rebound ya teman-teman. Jadi sequence-nya jelas dia higher high, higher low, higher high, higher low untuk dia nanjak sekali lagi sampai ke supply zone di H4 teman-teman. Ya, nah jadi plan saya pribadi seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen ikut ya, harap gunakan risiko yang bisa dibilang terukur ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa gunakan diamond zone yang ada di time frame 1 ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada area diamond zone ya di sini. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk dapetin risk reward yang lebih ideal teman-teman. Nah, jadi di sini titik entry-nya agak ke bawah sedikit ya. Jadi anggapannya dia bisa fake out daripada area demand zone ini, ngambil liquidity ya kan, ngambil liquidity di sini, dia ngambil liquidity. Nah, teman-teman bisa entry nih, masang limit order aja sih, nggak usah pakai yang gimana-gimana. Karena kalau saya pribadi saya nggak mau ribet teman-teman, saya nggak mau ribet, biarin aja ya. Kalau memang ya profit ya alhamdulillah, kalau nggak profit ya udah gitu. Intinya tetap bagi saya pribadi kuncinya ada di risk reward ratio teman-teman, dan juga di risk management. Nah jadi selagi saya menerapin risk management, saya loss juga nggak masalah teman-teman, karena nggak ada trader yang lepas dari loss teman-teman. Loss itu adalah bagian daripada trading. Jadi saya pikir ya loss ya udah, karena kalau sekali saya profit, saya pikir itu udah nutup loss saya belakangan teman-teman, karena saya bermain di risk reward ratio teman-teman. Nah let's say ya teman-teman, kita bahas sedikit, kita loss 3 kali nih, 3 kali loss 3 kali berturut-turut. Kita pasang resiko resiko yang normal ya, bisa dibilang 1-2%, 1-2% ya teman-teman di sini. Nah jadi kalau entry yang keempat kita dapetin risk reward 1/2 ataupun 1/3. Nah 3 kali loss yang ada di sini teman-teman itu udah nutup teman-teman, itu udah nutup dalam 1 kali trade aja. Jadi saya pikir idealnya selagi kita gunain risk management, selagi kita disiplin dan kita bermain di risk reward ratio, ya mungkin ini bisa membantu kita ya grow up lah untuk portofolio kita ya teman-teman, terutama di futures market ya. Karena saya pribadi itu bermain di risk reward ratio, bukan di margin ya teman-teman. Margin saya cukup pakai nggak gede-gede banget, nggak sampai yang gimana lah. Intinya saya tetap terapin yang namanya risk management teman-teman. Nah, jadi risk entry-nya saya pikir ini aja ya teman-teman. Saya menggunakan area demand zone ini untuk titik entry yang ideal dengan penempatan stop loss di bawah swing low yang terakhir. Saya kasih space sedikit untuk menghindari yang namanya spike ya teman-teman. Itu terjadi yang namanya ya candle ekor yang seperti ini. Candle ekornya seperti ini yang gini nih yang terbentuk di sini. Nah, jadi saya pikir saya nerapin limit order di sini. Dengan beranggapan ya at least kalau memang dia menguat sampai supply zone, saya bisa dapetin risk reward 1/4 teman-teman. 1/4 itu saya pikir lumayan ideal lah. Let's say kita entry $10 aja ya, nggak usah banyak-banyak, $10 aja nih. Nah, 1/4 kita udah dapetin $40 dalam 1 kali trade teman-teman. Nah jadi ya itu anggapan kalau memang trade-nya berjalan dengan baik teman-teman ya. Nah jadi ya kalau teman-teman pengen manfaatin ini ya silahkan monggo ya, tapi tetap gunakan risk management ya. Disclaimer dulu teman-teman, ini bukan signal teman-teman, tapi ini plan saya pribadi. Kalau teman-teman pengen ikut nggak masalah, kita bahas sama-sama, kita cuan bareng, kita loss bareng teman-teman. Nah jadi tetap gunakan risk management
normalnya ya teman-teman, jangan all in, jangan teman-teman berpikir bahwa oh ini sentimennya udah bagus, terus juga price actionnya udah bagus, teman-teman all in. Jangan teman-teman, kita nggak bisa prediksi market itu gimana ke depannya teman-teman. Nggak ada satupun yang bisa prediksi market, even Warren Buffett sekalipun nggak ada teman-teman. Nggak ada trader yang bisa lolos dari yang namanya loss teman-teman. Loss itu bagian daripada trading. Jadi teman-teman ya harap gunakan risk management yang baik ya, karena kita cuma bisa kontrol itu, dan kita nggak bisa kontrol market itu gimana teman-teman. Kita nggak bisa kontrol market harus naik, nggak bisa teman-teman. Kita cukup ikutin aja ya kan, pergerakannya gimana, apa yang disajikan market hari itu kita ikutin aja teman-teman. Kita ikutin, jangan ngelawan market, jangan ngelawan arus teman-teman ya. Kita cuma retail kecil yang coba mencari cuan sedikit demi sedikit di futures market di sini teman-teman. Oke, saya pikir sedikit aja ya itu untuk Bitcoin ya. Mungkin teman-teman bisa dapetin gambarannya ya. Ini titik entry ideal saya, atau ya entry yang ideal menurut saya ya. Ini adalah plan saya pribadi. Kalau teman-teman pengen ikut silakan, harap gunakan risk yang terukur teman-teman. Oke, saya pikir update untuk Bitcoin transaction segini aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa dapat gambarannya, bisa dapetin planningnya bagaimana, bisa dapat ya mungkin oh ini gitu. Ya udah teman-teman ya. Itu aja teman-teman, kita ketemu lagi di video update ke depannya. See you on the next video teman-teman.